LG V60 ThinQ 5G menurut gue di tahun 2024 sekarang harganya turun dikit tapi value-nya masih sangat besar sih. Di harga 2 jutaan ini HP terbaik limbah buat kalian yang lagi nyari HP limbah untuk HP utama. Kenapa? Yuk mari kita langsung aja masuk ke videonya. Alasannya apa? Let's go! Halo guys, nama gue dari SnapTech dan mari kita langsung aja review si LG V60 ThinQ 5G. Seperti biasa kita bahas dulu untuk varian harga dan speknya. Untuk varian gue beli yang varian 6GB RAM atau 8GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB. Ini yang varian Verizon, jadi kameranya bisa silent, no problem. Harganya sendiri, ini gue beli yang single SIM di harga 2,4 juta kalau lagi diskon. Tapi di screenshot ini 2,5 kayaknya naik harganya, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya mau dual SIM, kalau nggak salah masih di sekitar 2,6 jutaan dan kondisinya unit only. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, tahu gue udah terus semua linknya ada di deskripsi. Oke, speknya sendiri kita cepet aja, dia pakai chipset yang menurut gue chipset legendaris, Snapdragon 865, terus punya layar 6,8 inci POLED 60Hz display, dia udah USB Type-C 3.1, UFS 2.1, dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai, dan dia juga ada fitur flagship lainnya seperti NFC dan teman-teman. Ya, untuk desain dan displaynya bagaimana? Desain sendiri, desain belakang sih gue suka. Gue sih suka desain LG ya. Itu kelihatan beda dari yang lain tapi masih simple. Kameranya juga ini kamera belakang itu nggak terlalu tebal, nggak kayak apa zaman sekarang, jadi masih kelihatan sleek dan elegan banget. Gue sih suka desain belakang warna putihnya. Dan untuk frame sampingnya dia juga terbuat dari emas, jadi kelihatan cukup ya premium lah. Sedangkan untuk desain depan ini dia itu masih pakai dewdrop, sayangnya agak ketinggalan zamannya di tahun 2024. Dan untuk bezel juga memang bezel kanan kiri cukup tebal, terutama bezel bawah atas itu kerasa tebal. Walaupun simetris tapi lumayan tebal. Yang ngingetin gue sama kayak iPhone XR, tapi nggak separah XR sih. Bisa dibilang ini desainnya untuk desain depan udah mulai kerasa ketinggalan zaman lah ya. Tapi gue bisa bilang untuk kualitas displaynya sendiri ini jauh dari kata ketinggalan zaman. Displaynya sini sangat bagus. Ini masih flagship class, walaupun dia hanya 60Hz, tapi kualitasnya untuk nonton film enak banget, support HDR, terang, vibrant, enak dilihat, dan seperti kayak HP flagship zaman sekarang lah, enak banget. Dan gue rekomen kalau misalnya kalian ingin layar makin vibrant, kalian tinggal ke setting, terus kalian scroll ke display, dan kalian ke color, di sini nih, screen color, dan kalian pilih vivid. Defaultnya tuh di natural ya, natural lebih warm, vivid, lebih vibrant, dan lebih cool, yang gue lebih suka sih. Terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Ini sedikit kelemahan dari HP ini. Bisa kita lihat itu kondisi terik matahari cukup terang. HP memang jadi gelap ya. Masih usable tapi lebih gelap daripada HP zaman sekarang di harga 4 jutaan lah. Tapi wajarnya HP murah kok harganya, hanya 2 jutaan. Dan gue tadi lupa bilang juga, untuk SIM sendiri, ini SIM-nya tuh dia permanen, gak bakal diblok dan free reset. Jadi ini si sellernya bilang dia tuh di write tapi bebas reset. Harusnya aman sih ya, selamanya. Makanya gue bakal ngeliat HP ini sebagai HP utama. Terus bagaimana untuk haptic dan keyboardnya? Haptic sih untuk LG nggak pernah yang terbaik ya untuk kelas flagship. Di LG V60 juga hapticnya biasa aja. Ya 50% kedengaran suara, 50% kerasa enak. Nggak sebagus kayak Google atau Samsung lah, jauh beda kelas. Tapi yang untuk bagus, dia untuk touchscreen-nya nggak ada masalah sama sekali. Responsif, enak buat ngetik, nggak kayak HP Cina. Terus bagaimana untuk si DRM-nya? Yap, DRM aku taruh sini aja. Gue nggak bakal taruh di UI biar cepet aja. Nah, untuk DRM sendiri, buat yang penasaran kita ke DRM info. Di sini dia itu HDR10+, 60Hz, dan yang pasti sudah Widefine L1 ya. So that's good. Dan next kita bahas untuk biometrik. Biometrik HP ini udah cukup futuristik atau udah cukup kayak tahun 2024, udah pakai optika fingerprint. Kecepatannya cukup oke, speednya cukup oke. Cuma memang bisa kita lihat tuh di birol kalau misalnya tangan gue lagi kering banget, dia bakal struggle nge-scan. Jadi harus agak sedikit, nggak kering lah, agak sedikit lembab bisa dibilang. Tapi sih untuk kecepatan nggak ada masalah untuk gue. Dan untuk si audio quality-nya ini yang mantap banget. Menurut gue flagship zaman sekarang pun kecuali Moondrop ya, nggak ada yang bisa ngalahin audio dari LG V60. Yap, ini audio headphone jack-nya yang gue posisinya suka banget di sebelah Type-C di bawah kiri. Ini udah support Hi-Fi quad depth. Dan kualitasnya gue bisa bilang mantap banget buat para audiophile sih. Daripada beli MP3 player ya, gue sih mending beli LG V60 ya. Baterai juga ini sangat kuat. Anyway, gue tes pakai IM30 Hexa, gue ngedengerin lagu di volume sekitar 44 sampai 45. Itu dari stepnya banyak banget ya, sampai 125. Kalau nggak salah stepnya banyak sekali. Dan ini atau 150, gue lupa lagi. Stepnya banyak banget. Ini di volume 44 aja udah sangat keras.
Jadi ya, amplifier sangat bagus dan kualitas decknya ini mantap banget. Sangat jernih, sangat clear, nggak ada distorsi, suaranya bagus, separasinya mantap banget, vokalnya bagus, dan bisa mempertahankan sound signature si Turtlexa. Overall, kalau kalian lagi nyari MP3 murah atau kalian lagi nyari hub yang ada headphone jack dan kualitasnya bagus sih, V60 nggak ada yang bisa ngalahin menurut gue. Dan untuk speaker, sayangnya speakernya kontras ya. Menurut gue speakernya nothing special. Dia speaker dua speaker, tapi suaranya memang dia itu kayak balance tapi mendelep. Terutama untuk si vokalnya, dia mungkin vokalnya jadi agak terlalu mendelep ke belakang dan lebih fokus ke mid range sama bass. Jadi agak aneh emang suaranya. Tapi sih kalau bisa kalian udah dengar sering, mulai terbiasa dan gak ada masalah. Gue sendiri sih bisa dibilang ini speakernya ya cocok lah untuk harganya sekarang 2 jutaan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa langsung dengerin aja pakai headphone ya. Jangan lupa check it out. Terus, terus bagaimana untuk kamera quality-nya? Kamera quality LG V60 menurut gue nothing special, tapi untuk harganya sih terutama dari main kamera udah sangat baik. So, main kamera belakang ini di 64 megapiksel dan kamera kedua itu di 13 megapiksel ultra wide. Untuk main kamera udah ada optical stabilization dan bisa nge-record sampai 8K 30 fps. Video recording ini udah mantap banget ya, tapi 8K-nya ini raw, jadi menurut gue sih mending ke 4K aja. Terus untuk kamera depan ini di 10 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 30 juga. Jadi untuk video sih ini HP lumayan mantep banget speknya. Tapi bagaimana untuk foto? Foto ini bisa kita lihat, gue bakal bandingin dikit sama HP lain. Tapi yang bisa kita lihat, foto main kamera dan ultrawide menurut gue main kamera sendiri udah sangat baik ya. Vibrant, enak dilihat, masih bagus, kontrasnya bagus. Menurut gue sih masih bisa bersaing lah dengan HP zaman sekarang sekitar 4 jutaan. Masih kerasa bagus banget. Tapi tuh kelihatan banget ultrawide-nya memang sangat struggling ya. Ultrawide-nya sangat sensitif banget sama cahaya. Kalau ada cahaya dia langsung hilang, warnanya langsung pudar, nggak tahu kenapa. Dan warnanya sendiri memang beda dari main kamera ya. Warnanya tuh lebih ke arah warm. Jadi ultrawide-nya memang menurut gue sih agak kurang bagus. Kalian pakai ultrawide kalau bisa perlu aja, mending stick ke main kamera. Tapi overall main kamera menurut gue masih solid banget, nggak ada masalah. Dan foto malam hari juga tuh gue ngepetik beberapa 2 foto, masih bagus banget. Ini net fotonya menurut gue lumayan remarkable. Dan bagaimana untuk selfie-nya? Selfie-nya sih cukup oke, but nothing special. Agak sedikit kurang detail untuk taste gue dan warnanya agak sedikit terlalu warm, tapi overall masih cukup bagus lah. Untuk harganya masih acceptable. Untuk video recording, gue bakal nge-record dari resolusi 4K 60, jadi ini dia sampelnya dari resolusi 4K 60. Kalian coba dengerin deh mikrofonnya. Pretty good. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kamera sih bagus banget menurut gue 4K buat vlogging and stuff. Amazing. Stabilisasinya juga cukup bagus. Kita fokusin ke bunga anggrek yang udah pada layu. Ya oke juga. Fokusnya bukan yang paling cepat tapi oke. Mic-nya sih ini bagus menurut gue. Dan ya kalian bisa nilai gimana kualitasnya, dan kita langsung aja moving on ke gaming performance yang sangat baik menurut gue. Dan selanjutnya kita bakal bahas gaming performance-nya. Ini salah satu aspek yang gue nggak nyangka ternyata di HP ini gaming performance-nya lumayan impresif. Sebelum kita masuk gaming performance, buatnya penasaran, Antutunya sendiri ini di 650.000 sampai 700 ribuan ya, gue dapat segini Antutunya. Bisa kita lihat, masih cukup remarkable lah. Masih cukup bagus, dari 2 jutaan masih lumayan impresif. Dan performance-nya gue tes main Wuthering Wave di settingan medium setting. Gue nyalain FSR-nya ya. Dan bisa dibilang, bisa kita lihat, ini gameplaynya sih enak banget. Touch sangat responsif, dan stutter sih nggak ada ya, cuma di awal doang, tapi itu lagi loading tekstur. Nggak ada stutter sama sekali, gameplay smooth, responsif. FPS-nya memang nggak 60 banget, kadang turun ke 40-30, tapi responsif banget dan nggak ada stutter, itu sih mantep banget. Yang gue suka juga ini HP-nya nggak cepet panas ya. Hanya anget dikit aja kalau misalnya main sekitar 10 menitan, 15 menitan gua. Kalau misal lebih dari 15 menit kayak setengah jam mungkin mulai agak panas, tapi performance-nya masih lumayan solid. Jadi ya, surprisingly ini HP cocok banget untuk main game juga loh di harganya. Ya ini all in one sih HP-nya. Baterainya juga ini kuat banget untuk main game. Dan bagaimana untuk main game rhythm juga nggak ada masalah. Nggak
Gak ada touch delay, gak ada audio delay, di difficulty tinggi sekalipun main boundary bisa kita lihat sih enak-enak aja. Terus bagaimana untuk UI experience dari HP ini? UI sendiri mungkin bisa jadi kelemahan bagi kalian ya, karena ini udah nggak disupport softwarenya, dan terakhir disupport software tuh bisa dibilang ya udah 2 tahun lebih tua atau 3 tahun ya, di Android 12. Tapi menurut gue Android 12 masih acceptable lah. Kalau misalnya kalian nanya, bang ini HP bisa tahan berapa lama? Ya kira-kira ini HP masih bisa tahan 2, 3, even 4 tahun sih menurut gue, kalau misalnya kalian pemakaiannya nggak bener-bener pengen fast performance ya. Dan overall bagaimana untuk day-to-day performance, ini sebenarnya nggak ada masalah. Memang ini performance udah nggak kayak flagship yang pastinya. Tapi nggak kayak HP 2 jutaan juga. Jauh lebih cepat, jauh lebih smooth. Ya kalau dibandingin ya, performance-nya ini ingetin gue kayak iQOO Z9 sih. Itu day-to-day kayak buka aplikasi, kecepatannya masih kenceng, multitasking masih oke, terus navigasi bagus, switching application juga kerasa smooth. Ya overall sih ini masih lumayan responsif dan lumayan kenceng sih. Untuk harganya ya, gue nggak ada masalah sama sekali. So that's pretty good. Dan terakhir, bagaimana untuk battery life-nya? HP ini baterai lumayan gede di 5000 mAh battery. Dan ini battery life memang lumayan impresif ya. Ini kalau misalnya kalian pakai ini sebagai HP kedua, bisa tahan 2 harian lebih lah. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini sebagai HP utama, ini masih bisa bertahan 1,5 hari kalau medium dan 2 hari kalau light usage. Lumayan bagus sih ini. Light usage itu maksud gue kayak sosial media sama YouTube ya. Kalau medium tuh ngambil foto sama sedikit gaming lah. Ini masih oke banget loh baterai life-nya, gue lumayan impresif. Jadi ya, overall, sebelum kita masuk konklusinya, gue bakal bahas sedikit kelemahan dari HP ini. Kelemahan yang gue rasa saat gue pakai HP ini sih, layarnya memang di era zaman sekarang yang HP 1,2 jutaan sekalipun kayak Redmi A3 sudah 90Hz, di sini 60Hz memang kerasa agak ketinggalan zaman. Tapi kalau misalnya kalian hanya pakai HP ini sih, lama-kelamaan bakal terbiasa menurut gue. Dan kedua, yang gue kurang suka dari speakernya. Speakernya memang agak sedikit aneh suaranya, yang gue kurang suka. Pakai LG 3D Surround Sound juga menurut gue memperburuk suaranya. Masih acceptable, tapi gue sih agak kurang suka ya. Tapi ya, cuma segitu aja untuk kelemahannya. Mungkin software update, tapi wajar lah HP 5 kan udah nggak disupport karena ini kan bukan HP baru. Dan konklusinya sih, di harga 2 jutaan, kalau misalkan lagi nyari HP harga 2 jutaan buat HP utama yang emailnya aman dan all around bisa apapun, LG V60 sih menurut gue itu pilihan yang bagus loh. Layarnya cantik banget buat nonton film. Kalau misalnya kalian mau dengerin lagu di HP ini pretty much masih HP flagship salah satu yang terbaik untuk dengerin lagu. Terus dia punya build quality yang premium banget, video recording yang bisa bagus banget, kualitas foto juga sangat solid. Dan overall ini UI experience-nya juga sangat snappy, dan dipakai buat gaming pun ini masih bisa dan gak panas banget. So ya, overall sih gue suka banget sama HP ini, LG V60 10Q 5G ya. Dan kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau kalian ingin lo paper Tauci, gue udah taruh semua link ada di deskripsi. Ini cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalkan ada saran bisa komen di bawah, atau kalau misalkan ada rekomendasi gue mau nge-review HP apa selanjutnya bisa komen. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye!